kembali kepada Bapa di surga. Saya punya agama sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Saya punya Tuhan sendiri. Saya ingin kembali di pangkuan Bapa di surga. Saya sempat kaget. Saya sempat kaget ketika ibu saya bilang, saya punya Tuhan sendiri. Padahal kondisi ibu saya itu lemah sekali. Tapi ketika saya dalam hati bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi. Itu sebenarnya saya bertanya, itu sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa seperti itu? Dan 3 tahun yang lalu ibu meninggal pun sampai sekarang pertanyaan itu masih menggelayut di kepala saya. Kenapa? Gitu. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali mendengarkan di mana ada kesaksian seorang muslimah yang mana ibunya sebelum meninggal dunia ternyata ia sudah percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan ini anaknya menceritakan bagaimana kesaksian hidup dari seorang ibu yang setia menjadi pengikut Tuhan, di mana ia menceritakan bahwa selagi ibunya masih hidup, ia benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan juga memiliki Tuhan yang benar baginya. Dan kamu punya agama sendiri, saya juga punya agama sendiri, punya Tuhan sendiri, punya iman tersendiri. Jadi akhirnya dengan keyakinan yang kokoh kuat di dalam mengikut Tuhan, seorang ibu itu sampai ia meninggal dunia, ia tetap setia menjadi pengikut Kristus, karena Tuhan telah memanggil dan memilih dia menjadi pengikutnya. Dan apa yang terjadi dari ibunya itu juga sampai sekarang, anaknya ini juga mungkin ada pertanda untuk meninggalkan keyakinan yang lama, bahwa pertanyaannya selama masih hidup itu masih terngiang-ngiang dalam kehidupannya. Tapi kita tidak tahu, Roh Kudus mungkin akan selalu memperingatkan kepada dia sehingga dia mau suatu saat nanti akan menjadi pengikut Tuhan. Karena itu mari kita melihat dulu video selengkapnya berikut ini. Kembali kepada Bapa di surga. Saya punya agama sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Saya punya Tuhan sendiri. Saya ingin kembali di pangkuan Bapa di surga. Saya sempat kaget. Saya sempat kaget ketika ibu saya bilang, saya punya Tuhan sendiri. Padahal kondisi ibu saya itu lemah sekali. Tapi ketika saya dalam hati bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi. Itu sebenarnya saya bertanya, itu sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa seperti itu? Dan 3 tahun yang lalu ibu meninggal pun sampai sekarang pertanyaan itu masih menggelayut di kepala saya. Kenapa? Gitu. Singkat cerita, saya pulang kebetulan saya kan tidur di rumah teman saya. Saya tidak tidur di rumah ibu saya karena saya agak terganggu kalau ketika saya sholat, karena di situ ada anjing. Jadi saya tidur di rumah teman saya. Ketika saya tidur di rumah teman saya, kemudian paginya saya balik lagi, sekitar jam 1 siang saya balik lagi ingin menengok ibu saya. Ibu saya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sebenarnya saya tidak saya tidak tahu kondisi seperti itu. Ketika saya dekat dengan ibu saya di samping ibu saya, dan ada kedua kakak saya di sebelah saya, tangan ibu saya sudah menggelepar menyentuh tangan saya, seperti dia itu ingin meminta tolong sesuatu. Dan saya menangis. Ada apa dengan ibu saya? Saya menangis di situ sampai tisu yang buat ini ibu saya itu sampai saya habisin itu untuk mengusap air mata saya. Saya bertanya kepada kedua kakak saya, ibu kenapa? Kata kakak saya, jawabannya, emang udah dari kemarin ibu seperti itu. Ya Allah, ada apa dengan ibu saya gitu? Kenapa ibu seperti itu? Jadi
kondisi matanya sudah agak setengah menutup, setengah terbuka gitu. Kemudian dagunya, rahangnya menggeletar, bergeleduk, jadi gini. Kemudian tangannya menggelepak gitu. Saya merasa apakah ini sakaratul maut, yang dinamakan sakaratul maut. Dan kakak saya mungkin nggak ngeh, 2 orang kakak saya mungkin nggak tahu kalau ibu itu lagi dalam sakaratul maut. Akhirnya saya di situ, saya di samping ibu saya berdoa, ya Allah, kalau memang ibu dalam kondisi sakaratul maut, tolong ambil amalan saya ya Allah untuk meringankan beban ibu saya. Ambil amalan saya untuk meringankan perjalanan sakaratul mautnya. Ringankan dan mudahkanlah ya Allah. Saya menangis terseduh-seduh. Kakak saya pun melihat saya menangis. Mungkin kakak saya nggak tahu kalau ibu itu dalam kondisi sakaratul maut. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Karena memang kita berbeda keyakinan. Kemudian tepat jam 2 siang, karena saya ada kerjaan lagi, saya pamit kepada kakak saya mau keluar gitu. Dan saya meninggalkan ibu saya dalam kondisi seperti itu. Saya bekerja juga, saya kurang konsen ya. Nah, saya pulang dari pekerjaan saya sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya ingin kembali. Maaf ya teman-teman, saya sampai menangis. Jam 8 malam itu saya ingin kembali ke rumah ibu saya, tapi ternyata kondisi saya sangat capek gitu. Saya capek sekali gitu, badan saya capek sekali. Akhirnya saya pulang ke rumah teman saya tidur di rumah teman saya, dan ketika jam 2 lebih 30 saya mendirikan sholat tahajud. Dalam sholat saya itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong, mumpung saya ada di Jogja, tolong, kalaulah memang ibu saya ingin Engkau ambil, maka tolong ya Allah, ringankan sakaratul mautnya dan mudahkanlah sakaratul mautnya, dan ampuni segala dosa-dosanya. Itu saya betul-betul merengek kepada Allah. Saya begitu merengek kepada Allah. Kalau memang tidak ada kesempatan buat ibu saya sembuh, jangan Kau perpanjang, jangan Kau siksa beliau ya Allah. Ringankan sakaratul mautnya dan mudahkanlah ketika dia menghadapmu. Tiba-tiba setelah saya selesai berdoa, saya melipat sajadah itu. Ketika saya melipat sajadah dan belum selesai saya melipat sajadah, itu ada telepon dari kakak saya. Telepon saya berbunyi, kemudian saya angkat, ada berita kalau ibu sudah meninggal. Saya tahu kalau doa saya begitu cepatnya dijawab sama Allah. Untuk video kali ini teman-teman, saya ingin sharing, saya ingin berbagi cerita. Dalam video ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Pertama, saya merasa sakaratul maut ibu saya itu sangat panjang dan lama. Dari jam 1 siang sampai muter sampai jam 3 mau subuh. Ketika saya sholat tahajud tadi, itu kalian hitung sendiri berapa jam. Sedangkan saya bertanya kepada kakak saya, emang ibu sudah seperti itu sebelumnya? Dan itu memang yang dinamakan sakaratul maut. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ternyata sakaratul maut itu sangat pedih dan sangat sakit. Sakit bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Sangat pedih bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Maaf teman-teman, ibu saya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan dia sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhannya. Di sini saya mengatakan, sebenarnya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada ibu saya? Oke teman-teman, untuk video kali ini, maafin saya kalau saya sampai menangis, karena memang itu adalah pengalaman yang membuat saya agak sedikit shock, dan sampai sekarang pun saya bertanya, ada apa dengan ibu saya? Kenapa ketika ibu saya sakit dan lemah, tiba-tiba ibu saya bilang dia punya Tuhan sendiri. Itu yang saya tidak mengerti dan belum mendapatkan jawaban sampai sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Maafkan saya kalau saya terbawa emosi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Itulah
kesaksian dari anak ibu yang sudah menjadi pengikut Kristus, di mana ia setia menjadi pengikut Kristus meskipun anaknya ini tidak mau merelakan ibunya untuk berpindah keyakinan. Dia tidak rela bahwa ibunya menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang menaruh kuasa rohnya kepada orang yang dipilih dan dipanggilnya, maka tidak ada satu orang pun yang mampu merebut dia dari tangan Tuhan itu sendiri. Mungkin saja selagi ibu itu masih hidup, dia mungkin diancam, ditakut-takuti, tetapi dengan pernyataannya, saya punya iman sendiri, saya punya Tuhan sendiri, artinya saya sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, yaitu bersama dengan Yesus Kristus, katanya. Dan ini ibu pun juga, kenapa dia menceritakan ini? Karena ada kegelisahan dalam hidupnya, di mana ia gelisah, dan perkataan ibunya itu selama masih hidup. Mungkin mereka sempat cekcok, atau mungkin mereka sempat bahas tentang keyakinan sebelum ia meninggal dunia. Dan bahkan ia pun juga sudah sedang menderita, tetapi dia tetap berpegang teguh bahwa Tuhanku adalah Yesus Kristus, Allah yang saya sembah. Dan dia juga sudah mengatakan bahwa saya akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus. Itulah iman, kesaksian dia, sehingga ibu ini mau menuangkan atau membagikan kepada kita semua. Dia menceritakan kepada kita supaya tidak lagi menjadi beban bagi dia, bahwa perkataan ibunya itu akan terngiang-ngiang terus. Dan saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus yang bekerja kepada ibu ini, anaknya ini, sehingga dia mau menceritakan kepada kita semua, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Sebelum dunia ini dijadikan, aku sudah ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kenapa dia harus menjadi manusia sehingga ia mati sampai ia bangkit kembali pada hari yang ketiga? Manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang penyelamat yang lahir dari keturunan perempuan. Ya, ingat, ini keturunan perempuan artinya tanpa hubungan suami istri atau tanpa hubungan biologis. Dan para nabi-nabi, raja, para imam, mereka sudah kumandangkan itu dalam perjanjian lama. Dan nubuatan itu terus-menerus diingatkan kepada raja-raja, kepada nabi, imam, bahwa ada gambaran-gambaran tentang kedatangan Yesus. Raja Daud juga dia adalah raja sendiri pun, tetapi dia mengatakan akan ada raja di atas segala raja. Nabi Yunus juga sudah memberikan gambaran ketika ia dimakan ikan. Karena itu dia mengikuti perintah Tuhan, ia melarikan diri. Tuhan juga sudah menyatakan dirinya bahwa Yunus ketika diterkam ikan 3 hari lamanya dalam perut ikan, dan itu gambaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. 3 hari 3 malam Yesus sudah bangkit kembali mengalahkan maut. Dan itu masih banyak lagi. Yesaya juga sudah menubuatkan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan senantiasa selalu berkumandang, dan Tuhan selalu berbicara kepada para nabi. Dan itu benar dan terbukti bahwa penggenapan nubuatan itu terjadi. Seorang perawan adalah Maria yang melahirkan bayi yang kudus, suci, dan harus dinamai Yesus. Artinya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nubuatan itu digenapi, lalu
Yesus lahir, hidupnya suci dan tidak berdosa. Kemudian dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan sesuatu apapun. Kemudian dia melakukan banyak mujizat, supaya melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, tuli, lumpuh, dan bahkan orang mati dihidupkan kembali, supaya kita percaya bahwa ini Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan dirinya bagi orang percaya dengan iman kita. Selain mujizat, dia juga selalu mengatakan kepada para pengikutnya bahwa dia akan mati dan hidup kembali. Dan dia sudah berjanji kepada para pengikutnya itu sebelum ia ditangkap oleh tentara Romawi. Dan itu benar terjadi. Para tentara Romawi menangkap Yesus, menyiksa dia sampai ia mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa dosa-dosa manusia sudah diampuni. Karena itu dia mati, dikuburkan, pada hari ketiga ia hidup kembali. Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para pengikutnya. Dan dia memberikan janji kepada mereka. Dia memberikan harapan kehidupan bahwa sebelum ia terangkat ke surga, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan saat ini pun Roh Kudus tetap bekerja, terus bekerja bagi kita sebagai orang percaya, sehingga perkembangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya pengikut Yesus semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, maka dosa-dosanya diampuni. Hari ini, besok, dan selamanya. Karena itu jangan kita berundur-undur lagi. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, dan tidak dibatasi oleh apapun. Dia selalu menyatakan dirinya bagi orang percaya. Semoga ibu ini juga yang sudah menceritakan pengalaman spiritual bersama dengan mamanya, suatu saat dia dijamah dan dipulihkan oleh Roh Kudus, dan ibu yang telah kembali ke Bapa di sorga, dan dia juga bisa meninggalkan kesaksian yang baik dan benar, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.